Saudara, selamat berjumpa lagi dalam Taman Warta Iman oleh Sayuka TV. Saudara masih ingat kemarin waktu tanggal 2 November? Waduh, luar biasa, umat berbondong-bondong memberikan nama-nama saudara yang terkasihnya, orang tua siapapun yang dikasih ke gereja untuk dibawa dalam intensi misa. Yang terjadi adalah 2 jam 120 menit sebelum misa kita harus mantengin itu layar, karena nama-namanya dibacakan satu demi satu, siapa saja akan dibawa ke dalam misa. Apa yang kita harapkan supaya nama-nama ini dibawakan sebagai intensi misa? Tentu saja kepinginnya orang yang kita kasih masuk ke dalam surga. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus melakukan seperti ini? 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, atau sekarang selalu sampai dengan sepanjang segala abad? Amin. Apakah seperti itu? Kemudian siapa saja yang boleh kita doakan? Apakah doa ini hanya khusus untuk orang Katolik saja? Baik saudara, kita akan bicarakan dalam episode kali ini. Ayo, untuk mendalaminya kita cari kata kuncinya. Apa kata kuncinya, Mbak? Mas, kuncinya mana? Kunci. Oke. Baik, ketemu. Kata kuncinya adalah kematian. Mati aku. Loh, ayo, siapa dari antara Anda semua yang masih suka ngomong seperti itu? Mati aku. Mestinya enggak ya, kita kan orang beriman. Katanya anak Tuhan, mestinya tidak boleh. Apa yang diajarkan gereja tentang kematian? Bapak dan Ibu, kematian adalah titik akhir dari peziarahan kita selama di dunia ini, hidup kita. Apa yang terjadi selama perjalanan peziarahan itu adalah masa yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan Tuhan kepada saya, kepada saudara semua. Jadi, siapa yang menentukan titik akhir ini? Pasti artinya adalah masing-masing dari saya atau Anda sendiri. Jadi titik akhir ini apakah sesuai dengan rencana Allah ataukah tidak sesuai dengan rencana Allah? Dan saudara, jalan yang kita tempuh ini adalah jalan satu-satunya, satu kali. Tapi saudara, bagaimana jika jiwa ini adalah orang yang mati dalam keadaan rahmat? Dia juga mati dalam persahabatan dengan Allah, tetapi dia belum sepenuhnya disucikan. Nah, saudara, yang pasti jiwa ini masuk surga, tetapi dia harus disucikan dahulu. Dia harus mengalami suatu penyucian untuk memperoleh kekudusan, supaya pada akhirnya baru boleh masuk dan mendapatkan kegembiraan di surga. Pertanyaannya, apakah proses penyucian ini sama rasanya dengan neraka? Jawabannya tidak. Di kondisi inilah jiwa ini disebut masuk ke dalam purgatorium. Lalu bagaimana saudara nasib jiwa-jiwa ini? Apa yang bisa dilakukan oleh jiwa-jiwa ini? Atau mungkin apa yang bisa kita lakukan bagi jiwa-jiwa ini saudara? Yang pasti saudara, jiwa-jiwa ini sudah tidak bisa melakukan apapun, tetapi kita yang masih hidup ini bisa melakukan bagi jiwa-jiwa ini. Anda boleh buka di kitab 2 Makabe bab 12 ayat 45. Di situ tertulis, dari sebab itu disuruhnyalah mengadakan korban penebus salah untuk semua orang yang sudah mati itu, supaya mereka dilepaskan dari dosa mereka. Saudara, berarti praktek mendoakan mereka yang sudah meninggal ini sudah dilakukan sejak perjanjian lama, tertulis dalam kitab 2 Makabe. Gereja sangat menghargai peringatan orang mati, mendoakan
dan terutama dalam kurban ekaristi untuk mereka. Saudara, demi orang-orang yang telah mati, gereja menganjurkan kita untuk melakukan amal, indulgensi, dan karya penitensi. Apakah itu amal? Menurut KGK 2462, memberi amal kepada orang miskin adalah bukti cinta kasih, persaudaraan, dan pekerjaan keadilan yang berkenan kepada Allah. Yang berikutnya adalah indulgensi. Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni, diberikan melalui gereja, yang berkat wewenangnya untuk mengikat dan melepaskan yang diterimanya dari Yesus Kristus, supaya ia dapat menerima dari Bapa yang Maha Belas Kasihan penghapusan siksa-siksa sementara yang harus ditanggung untuk dosa-dosanya. Dan yang ketiga tadi, saudara, karya penitensi. Apakah karya penitensi? Doa, derma, karya amal, pelayanan terhadap sesama, pantang dengan sukarela, berkorban, dan yang paling terutama adalah dengan sabar memikul salib. Dan ternyata saudara, kalau Anda perhatikan, karya-karya ini membentuk kita semakin hari semakin menyerupai pribadi Kristus sendiri. Jadi, sampai di sini kita kembali kepada pertanyaan yang utama. Jadi, mau sampai kapan kita melakukan doa dan lain sebagainya untuk saudara yang sudah meninggal? Apakah 1 sampai 2 tahun, 10 tahun, sampai sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad? Amin. Apakah seperti itu? Terus, apakah ini semua kondisi hanya untuk kita yang beragama Katolik? Saudara, sebenarnya Anda boleh memutar kembali video ini sambil diresapi. Sebenarnya jawabannya sudah tersirat semua. Jadi mohon maaf, saya tidak akan menjawab pertanyaan itu dalam video ini. Cuman saya bantu dengan pertanyaan yang receh-receh saja, supaya Anda nanti jangan lupa komen, dijawab dalam komen. Baik. Pertanyaan recehnya adalah, coba pada saat sekarang ini Anda lihat video ini, Anda lihat arloji Anda. Yuk. Sekarang jam berapa? Tapi di waktu yang sama, jam ini, di Bali jam berapa? Atau agak jauh, ke Tahta Suci. Kira-kira Tahta Suci Vatikan sana jam berapa? Jauh lagi. Saat ini Anda lihat video ini, di sorga jam berapa? Jam berapa kira-kira? Bisakah Anda menjawab? Atau mungkin tanggal? Video ini diupload tanggal berapa, Anda lihat tanggal berapa? Di tanggal yang sama ini, sekarang ini, ya. Kembali lagi, di Tahta Suci apa sudah tanggalnya sudah sama atau belum? Lah kira-kira pada saat Anda lihat video ini, di surga tanggal berapa? Apakah pertanyaan ini bisa dijawab? Terus, pertanyaan berikutnya tadi mengenai apa? Apakah jiwa-jiwa ini hanya jiwa-jiwa orang Katolik saja? Nah, pertanyaan saya kembali lagi, receh-receh saja. Jawab komentar Anda di kolom komen. Baik. Allah pencipta manusia ini ada berapa, saudara? 1, 2, 3, 15. Terus, surganya ada berapa, saudara? Nerakanya ada berapa? Purgatoriumnya ada berapa? Nah, silakan Anda jawab dalam komen lagi. Baik saudara, saya bacakan Katekismus Gereja Katolik artikel 843. Gereja mengakui bahwa agama-agama lain pun mencari Allah, walaupun baru dalam bayang-bayang dan gambaran. Ia Allah memang belum dikenal oleh mereka, namun toh sudah dekat. Karena ia Allah
memberi kepada semua orang kehidupan, nafas, dan segala sesuatu. Dan Ia menghendaki agar semua manusia diselamatkan. Dengan demikian, gereja memandang segala sesuatu yang baik dan benar yang terdapat pada mereka sebagai persiapan Injil, dan sebagai karunia Dia yang menerangi setiap orang supaya akhirnya memperoleh kehidupan. Tercantum dalam Lumen Gentium artikel 16. Jadi, saudara, tetaplah taat, tetap kuat dalam memperjuangkan perjalanan hidup kita semakin menyerupai Kristus. Bukan hanya untuk kita sendiri, saudara, tetapi juga untuk mereka yang kita kasihi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Terima kasih, Tuhan memberkati.